welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu kembali ya. Seperti biasa ada 3 file kartu yang bisa kamu pilih saat ini. Saya kasih judul, bagaimana masa depan kamu bersama seseorang. Mungkin seseorang ini bisa siapa aja, bisa pacar, mantan, gebetan, atau suami kamu, istri kamu, atau mantan suami, mantan istri, atau siapapun dia. Jadi orang yang kamu pikirkan ini, kalau kamu mungkin sedikit resah atau bingung bagaimana ke depannya sama dia. Nah, ini ada 3 kartu ya. Bagaimana tentang hubungan kamu dengan dia ke depannya. So, bisa kamu pilih. Kalau kamu butuh waktu lebih lama, bisa di-pause videonya untuk sementara waktu. Yang pertama, di sini ada gambar mirror. Kayak bisa lihat ya gambarnya. Mirror. Ya, yang pertama mirror. Yang kedua, di sini ada Trust Your Pet. Lihat kartunya baik-baik, Trust Your Pet. Oke. Terus yang ketiga, sini ada Play ya. Tuh, Play. Oke. Jadi kalian ini bisa memilih salah satu dari ketiga ini. Dan aku meminta sama kalian untuk jangan pilih lebih dari satu, karena pasti pembacaannya berbeda dan artinya juga berbeda dari setiap kartu. Jadi lebih bagus pilih salah satu saja agar kamu nggak bingung ya. Sorry aku agak pilek. Dan buat kalian yang nantinya mau konsultasi, mau private reading, atau menanyakan tentang hubungan kamu, atau juga mau menanyakan soal karir, keuangan, lihat di bawah judul. Aku sudah taruh keterangan-keterangan bagaimana caranya atau bagaimana syarat-syaratnya untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Ya, jadi bisa hubungin aku juga lewat line ataupun Instagram. So, kalau kalian mau diperlama bisa pause ya videonya. Jadi yang pertama ada mirror. Oke, ada mirror. Yang kedua ada Trust Your Pet. Yang ketiga ada Play. Ya, yang ketiga ada Play. So, kalian pilih kartunya. Oke, untuk yang pertama ya, di sini ada mirror. Yang memilih kartu mirror, kalian bisa lihat di sini teksnya, who or what is triggering you, ya, who or what is triggering you. Mirror, cermin, cerminan bisa, cermin bisa. Ini tentang sorry ngeblur nih. Oke. Ini tentang mirror ya, tentang bercermin. Atau aku ngerasa antara kamu dan dia ini seperti orang yang lagi bercermin. Mungkin dari antara kalian punya kesamaan, mungkin karakter ada yang sama,
atau sifat kalian ada yang bentrok di sini, dan itu selalu berulang-ulang kamu rasain atau dia yang sudah merasakannya saat ini ya. So kita lihat dulu bagaimana tentang si mirror ini, bagaimana hubungan kamu ke depan. Oke, my god, campak semua loh kartunya loh. Kita lihat campak ya. Oke, kita pilih dulu. Oke, ada Knight of Swords, ada Page of Wands, ada The Fool, ada The Hierophant, Six of Wands, Knight of Cups, ada Two of Pentacles, oh my god, Page of Cups, ada Five of Pentacles, Four of Wands. Oke, nomor 1 mirror, cerminan. Who, siapa atau apa yang membuat kamu memicu sesuatu di dalam hubungan ini? Mungkin bisa kamu kepicu untuk emosionalnya terlalu gede, mungkin kamu kepicu untuk selalu harus atau diwajibkan untuk sabar terus dengan orang ini. Jadi sebenarnya siapa dan apa sebenarnya yang membuat kamu selalu terpicu oleh sesuatu ya? Bisa itu emosional kamu yang dipicu terus, atau kamu selalu diwajibkan untuk marah-marah ketika bersama dia, atau selama bersama dia kamu harus menyakiti diri kamu sendiri. Mungkin kamu selalu tertekan batin, harus diwajibin sabar terus sama orang ini. Jadi di sini tentang cerminan. Apa yang membuat kamu berbuat sesuatu hal yang kamu sendiri nggak mengerti, kenapa aku harus berbuat seperti ini untuk dia, ya? Dan di sini ada The Star sama Six of Cups. Ini bisa tentang orang di masa lalu, atau mungkin kamu lagi mikirin mantan, atau mungkin pasangan kamu berharap banget, ya, kamu berharap banget, atau kamu punya harapan besar dengan seseorang ini. Kalau yang mikirin mantan, mungkin kamu masih mengharapi mantan banget. Kamu melihat mantan kamu ini orang yang sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti kamu. Misalnya kamu egois, dia juga orang yang cukup egois. Atau misalnya kamu orang yang suka emosional tinggi, dia juga sama. Kamu juga butuh banget untuk diperhatikan secara lebih, dia juga sama. Jadi ada, intinya gini, aku ngelihat di sini antara kamu dan seseorang ini ada beberapa kesamaan. Tapi kamu nggak ngerti kenapa kesamaan di antara kamu dan dia itu semua membuat hubungan kalian jadi susah untuk berkembang, susah untuk dijalani. Dan pertanyaannya, bagaimana ke depannya hubungan kamu dengan dia ketika kalian punya
sifat atau karakter yang benar-benar sama. Seperti aku bilang, misalnya kalian berdua punya kesamaan ego yang besar. Bagaimana kalau kami terus-terusan menjalani hubungan dengan ego yang sama-sama gede? Pasti akan banyak pertarungan, pasti banyak rintangan, pasti banyak emosi di dalamnya. Ya bener banget. Jadi di sini apa sih sebenarnya yang membuat kalian bisa berlanjut? Apa yang membuat kalian bisa berkembang kalau kamu dan dia sebenarnya cerminan? Sifat kalian atau karakter kalian cerminan sebenarnya. Kalau aku bilang buat yang pertama, di sini aku ngelihat seseorang ini mulai muncul lagi. Kalaupun misalnya dia mantan, dia mulai untuk kayak berusaha untuk muncul ke permukaan lagi, dan sepertinya dia ingin mencoba untuk berkomunikasi sama kamu, ingin memulai semuanya dari awal, tapi dia nggak mau membahas hal-hal yang sudah pernah terjadi di belakang, sudah pernah membuat kalian banyak sedih mungkin. Di sini aku ngelihat dia sadar, dia banyak membuat kamu sedih, dia banyak membuat kamu kecewa, tapi di sini dia berusaha untuk kayak menyeimbangkan diri sama kamu. Mungkin juga orang ini sempat minder ketika bersama kamu saat ini. Jadi ketika dia muncul lagi, ketika dia datang lagi, dia usahakan untuk supaya ada perubahan di dalam dirinya untuk dia tunjukin sama kamu. Makanya aku bilang di sini ada mirror. Mungkin sifat kalian itu sama-sama keras, sama-sama egois, sama-sama buat kesal gitu ya. Tapi saat ini dia ingin muncul sebagai orang yang berbeda. Jadi dia itu tidak mau menganggap kamu, atau dia tidak mau kamu menganggap dia dengan kamu itu orang yang sama. Dia pengen menunjukkan hal yang mungkin ada perubahan dalam dirinya. Dia pengen nunjukin bahwasanya dia itu sekarang sudah berubah misalnya. Jadi ketika dia datang semuanya sudah ada perubahan. Dan dia berharap kamu bisa menerima orang ini dengan perubahan yang dia tunjukin saat ini. Jadi dia berusaha untuk bisa menyeimbangkan energinya dengan kamu. Mungkin yang tadinya kalian sama-sama kayak kekanak-kanakan, membuat kalian jadi susah untuk berbicara, susah untuk kalau misalnya punya masalah, kalian susah untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi sekarang dia berusaha jadi kayak tampil lebih orang yang lebih siap, orang yang lebih stabil untuk bisa kamu terima. Atau dia ingin kamu memberi dia kesempatan. Karena itu dia berusaha untuk nampilkan sisi yang lain daripada dirinya. Tapi kamu merasa bingung, sebenarnya apa yang harus membuat kamu bisa nerima dia, yang dimana kamu tahu dia sama kamu itu hampir sama kerasnya, atau hampir sama egonya, hampir sama batunya misalnya. Kedepannya kamu merasa pasti ujung-ujungnya kamu bakal sedih lagi, walaupun dia nunjukin saat ini ada perubahan, dia nunjukin ada perbaikan misalnya. Tapi apakah itu menjamin? Nah, kamu merasa seperti itu. Apakah semua yang dia lakukan saat ini, atau kalau ada perubahan dalam dirinya saat ini, apakah kedepannya itu bisa menjamin? Karena di sini ada Five of Pentacles. Kamu sudah merasa sangat-sangat sedih waktu dia meninggalkan kamu, atau orang ini sempat berbuat seenaknya sama kamu, dan kamu nggak tahu bagaimana untuk membuat kamu dan dia ini bisa terus panjang, atau bisa long lasting, atau bisa mempertahankan hubungan sampai married misalnya. Atau yang sudah menikah, bagaimana caranya mempertahankan rumah tangga yang bahagia.
Ada rumah tangga yang dipertahankan, tapi di dalamnya seperti cangkang kosong, hanya bertahan, tapi bahagia nggak ada. Rasa bahagianya nggak dapet, bertahannya aja yang ada. Ada seperti itu klien aku. Di sini aku ngerasa dia muncul lagi, bisa jadi ini mantan kamu, ataupun orang baru, ataupun sudah pacaran, yang sudah misalnya ini pacar kamu, artinya dia ingin berusaha lebih daripada sebelumnya. Dan usahanya itu dia menampilkan usaha yang berbeda. Dia ingin menampilkan hal-hal baru yang supaya kamu melihat perubahan dalam dirinya, perbaikan. Misalnya dia yang tukang selingkuh, dia bisa lebih setia misalnya. Yang misalnya dia seperti aku bilang, mungkin dia suka marah-marah, suka egois. Nah, sekarang dia jauh lebih sabar. Nah, jadi intinya apapun yang antara kamu dan dia punya kesamaan apapun ya, punya kesamaan apapun tentang cerminan diri kalian yang kamu tahu, yang kamu rasain, kamu punya kemiripan hal yang sama dengan orang ini. Saat ini dia berusaha menampilkan hal yang berbeda supaya kamu melihat dia menjadi orang yang berbeda, dan dia pengen kamu lebih tertarik lagi sama orang ini. Jadi kamu nggak sepele. Jadi kayak ibaratnya dia nggak mau kamu terus-terusan menyepelekan dia karena sifat dia sama dengan kamu, atau kesamaan keegoisan kalian, kesamaan amarah kalian itu membuat kamu jadi menyepelekan dia. Jadi saat ini intinya kedepannya bagaimana sama orang ini, aku ngelihat dia punya strategi yang berbeda kali ini. Dia ingin menampilkan sesuatu yang baru sama kamu supaya kamu lebih tertarik. Kalaupun misalnya dia mantan, supaya kamu bisa memiliki atau punya keputusan untuk pertimbangan bisa menerima dia kembali gitu. Supaya kamu bisa menerima dia lagi dengan perubahan yang dia tampilkan saat ini. Tapi kalau kamu mau bertanya, apakah perubahan dia saat ini Kak bisa menjamin ke depannya? Nah, kita lihat ya bagaimana. Kita lihat ke depannya bagaimana. So, ada Knight of Wands, ada Three of Swords, ada Four of Swords, ada Queen of Swords, the Strength, terus juga ada the Tower, ada the Fool, ada Ace of Wands, ada Three of Cups, terus juga ada Nine of Swords. Oke, jadi kedepannya gimana? Apakah perubahan ini bisa membuat antara kamu dan dia ini bisa menjamin? Di sini ada Temperance sama the Hierophant. Ini tentang sebuah learning, giving and learning, memaafkan dan meminta maaf. Temperance saling menerima, memaafkan, menerima dan memberi secara stabil, memaafkan apa yang sudah terjadi, menerima apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. So, aku ngerasa ini tentang berbagi sih ya. Berbagi, mau menerima kekurangan dia, dia juga sebaliknya. Misalnya dia egois, kamu dari awal sudah tahu dia egois, kamu harus bisa menerima bahwasanya sifat dia egois.
Dan dia juga bisa harusnya menerima kalau kamu juga egois. Jadi di sini tentang jangan soal kalah menang itu jadi nomor satu buat hubungan kalian ke depannya. Karena kalau itu terjadi, hubungan ini susah untuk dijalanin. Yang ada kamu sakit hati, dia juga sakit hati. Dan butuh banyak breaknya, butuh banyak istirahatnya, butuh banyak perpisahannya pasti. Jadi kayak aku ngerasa bisa putus nyambung, atau mungkin berpisah, balik lagi, berpisah, balik lagi. Jadi aku ngerasa nomor satu ini cerminan kalian itu yang membuat hubungan ini susah untuk dijalanin. Tapi kedepannya bisa menjamin apa enggak? Bisa. Hubungan ini bisa endingnya baik kalau kalian berdua sama-sama bisa menerima kalau sifat kamu sama orang ini sama-sama. Kalau misalnya dia punya sifat buruk, ternyata sifat buruknya dia juga sama dengan apa yang kamu punya. Misalnya, kalau dia punya sifat yang baik, ternyata sifat baiknya itu ada juga di kamu. Jadi intinya, kalau kamu tidak menyukai sifatnya, mungkin aja sifatnya itu ada di kamu juga. Jadi intinya kamu dan dia harus bisa saling menerima sifat kalian masing-masing yang kalian berdua sebenarnya punya kesamaan. Misalnya kamu nuduh dia selingkuh atau dia suka selingkuh. Sebenarnya kamu juga seperti itu. Cuman kamu gak menyadari sebenarnya kamu punya sifat yang sama seperti itu juga. Atau kamu gak suka dia marah-marah, kamu gak suka kata-katanya kasar, nyakitin hati. Tanpa kamu sadari sebenarnya kata-kata kamu juga sama seperti yang dia lakukan. Jadi intinya menerima sifat kalian yang punya kesamaan satu sama lain. Kalau itu bisa keterima, dia bisa menerima sifat kalian yang sama, kamu juga bisa menerima sifat kalian yang sama. Tapi kalau sama-sama kayak merasa harus dia kenapa seperti ini, dia kenapa seperti itu, berarti kan kamu belum menerima. Kamu belum menerima dia, artinya mending kamu cari yang lain daripada harus mempertahankan hubungan sama orang ini tapi kamu gak bahagia karena punya kesamaan sifat, karena kamu ke-trigger sama sifatnya dia. Jadi apa sebenarnya yang buat kamu terpicu oleh amarah, terpicu oleh emosional, terpicu oleh keegoisan? Sebenarnya kalian punya karakter yang sama. Kamu kepicu emosi karena kamu egois, dia juga egois misalnya. Kamu kesel sama dia, dia keras kepala, kamu juga keras kepala. Dan itu yang membuat hubungan kalian jadi susah untuk berkembang. Dan itulah yang membuat kamu terpicu. Cerminan kalian berdua, kesamaan sifat kalian itu yang membuat kalian jadi susah untuk menjalani hubungan ini. Dan pertanyaannya ke depannya gimana, Kak? Apakah hubungan kami menjamin? Aku bilang selama kalian bisa menerima sifat kalian ini sama dan bisa menerima kekurangan itu. Kalau dia egois, kamu egois. Kalau kamu lagi keras kepala, dia keras kepala. So artinya bisa dipertahanin. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu bisa sangat-sangat banyak pikiran, stres. Pasti akan itu. Ini sebuah hubungan yang banyak stresnya, banyak sakitnya, banyak putus nyambungnya seperti aku bilang tadi. Butuh kesabaran untuk menjalani hubungan di nomor satu ini. Karena kalian punya banyak kesamaan soal sifat. Jadi akan banyak kebentrok sama sifat kalian. Kalau bisa dipertahanin bisa, asal kalian masih bisa nerima satu sama lain.
siapa yang paling, di sini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang paling sabar. Ya, selama kalian dua-duanya sabar, kalian akan bisa bertahan dan bisa berkembang. Tapi kalau dua-duanya sama-sama nggak terima dengan sifat kalian yang sama, pasti akan terus perang, aku bilang. Jadi intinya menerima dulu bahwasanya sifat kalian ini sama. Kalau dia kasar, tanpa kamu sadari mungkin kamu kasar juga. Jadi kamu harus bisa nerima dia, karena kamu juga sama seperti itu gitu. Oke? Itu nomor 1. Oke, ini yang kedua, trust your pet. Trust your pet. If you knew you will be supported, what would you do? Oke, trust your pet. Percayai jalan kamu. Di sini disuruh percayai jalanmu, ya kan? Percayai jalanmu. So, ini tentang sebuah pilihan berarti. Buat sebagian kalian, mungkin yang lagi mengambil sebuah pilihan terhadap hubungan atau lagi bingung terhadap jalan yang saat ini kalian jalani dengan seseorang, trust your path. Sebenarnya keyakinan. Ini tentang keyakinan kamu dengan seseorang, atau tentang keyakinan kamu apakah pilihan kamu sudah benar, atau kamu bahkan belum punya pilihan terhadap sesuatu, atau juga mungkin yang punya gebetan nggak yakin sama gebetannya, bingung mau milih siapa yang baik, siapa yang buruk gitu ya. Oke, kita lihat ke depannya gimana untuk trust your pet ini. Oke. Ada the strength. Ada juga King of Pentacles. Ada juga Page of Wands. Ada juga Four of Pentacles. Ada Nine of Pentacles. The Tower. Ada the strength. Ada the Hierophant. Ada Three of Pentacles, Three of Swords, ada Two of Cups. Oke. Nah, buat kalian yang nomor 2, aku ngerasa gini. Di sini sudah banyak yang kamu rasain soal kecewa, sakit hati, mungkin ada traumatik terhadap seseorang, ya. Mungkin kamu sudah banyak berharap, sudah banyak merasa dia yang terbaik, sudah pondasi kamu ngerasa kamu dan dia ini sudah klop banget, sudah yakin banget, tapi mungkin ujung-ujungnya gagal, atau ujung-ujungnya kamu ngerasa sedih, ngerasa kecewa, disakiti lagi. Sebenarnya siapapun orang ini yang saat ini bersama kamu, mungkin kamu sekarang ada gebetan, tapi kamu bingung mau percaya atau tidak, atau juga kamu punya pacar baru ya, kamu punya pacar baru, tapi kamu jadi kurang yakin karena dulunya kamu pernah gagal. Jadi intinya tentang sebuah keyakinan, ya. Ini tentang orang yang banyak keraguan dalam sebuah hubungan dan keraguan terhadap dirinya juga bisa. Jadi di sini disuruh trust your path, percayai apa yang sudah kamu jalani, percayai apa yang sudah kamu pilih. Itu sih pesannya sebenarnya. Tapi aku ngelihat di sini, kalaupun buat kamu yang sudah punya pacar saat ini misalnya, kamu tetap ngerasa kamu kayak lonely loh. Kamu kayak tetap ngerasa kamu nggak dapat feel-nya, atau kamu nggak dapat romance-nya di antara hubungan kamu dan seseorang ini, karena hati kamu masih ada di masa-masa gagal di waktu dulu, kecewa di waktu kemarin misalnya. Dan di sini ada the strength.
strength itu ya. Ini temperance, sorry. Ini ada temperance. Bagaimana kamu bisa lihat kamu dan dia itu dua kepala, dua orang yang berbeda. Tapi bagaimana caranya kalian bisa harusnya berbagi, bisa harusnya saling percaya, atau bisa saling melengkapi satu sama lain. Misalnya ini elang ya kalau nggak salah. Elang, ini singa. Apa kekurangan elang? Apa kekurangan singa? Harus bisa sama-sama melengkapi. Misalnya, mereka kan dua hewan yang berbeda. Nah, kelebihan mereka apa? Elang bisa terbang, tapi singa tidak. Hanya di darat saja, misalnya. Singa bisa mungkin menjaga si elang, tapi elang mungkin aja tidak bisa seberani singa. Nah, seperti itu juga kamu. Jadi kekurangan, kelebihan itu biasanya harusnya bisa saling melengkapi. Satu, apapun yang menjadi kekurangan gebetan kamu, pacar kamu saat ini, coba untuk dilengkapi agar kalian bisa saling berbagi. Di sini juga ada the tower. Kalau yang tadinya kamu dan seseorang itu saat ini sudah pacaran, dulunya temenan, atau mungkin yang kamu sudah punya mantan dan hubungannya tidak baik, hancur dan membuat kamu juga hancur, dan saat ini kamu sudah punya pasangan baru atau gebetan baru, bukan menjadi langkah yang sulit buat kamu untuk maju ke depannya. Di sini ada two of cups ya, ada two of cups. Kamu ragu dia mencintai, kamu ragu dia punya perasaan atau punya feeling, karena kamu juga masih ada rasa sakit hati, masih ada rasa kecewa sama masa lalu, masih ada rasa trauma. Jadi untuk bisa memulai hubungan baru juga jadinya penuh dengan keraguan. So di sini bottom of the deck ada Three of Cups sama Queen of Pentacles. Sebenarnya kamu masih berharap dengan orang masa lalu, atau kamu berharap hidup kamu bisa jauh lebih baik dengan orang baru. Sebenarnya yang mana yang kamu harapin? Karena di sini if you knew you would be supported, what would you do? Kalau kamu ditunjukin sebuah jalan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, trust your path. Kalau kamu ditunjukin seseorang yang baru, apa yang harus kamu lakukan? Pesannya trust your path. Percayai semua yang sudah kamu ambil, jangan ragu-ragu ke depannya. Jadi negative thinking itu tidak berimpact kepada kehidupan asmara kamu. Biasanya negative thinking kamu awalnya dari negative thinking, keraguan, hal-hal yang membuat kamu takut, hal-hal yang membuat kamu worry, cemas, khawatir berlebihan. Padahal sebenarnya orang ini orang yang nggak ada masalah sebenarnya kamu dengan orang baru, atau nggak ada masalah kamu dengan pasangan kamu saat ini. Cuman yang membuat kamu khawatir adalah masalah-masalah kamu yang mungkin masalah-masalah lampau yang buat kamu jadi overthinking. Makanya aku bilang tadi biasanya berawal dari negative thinking. Jangan buat negative thinking kamu berimpact kepada hubungan kamu saat ini. Yang tadinya mungkin kamu tidak ada masalah jadi bermasalah gara-gara khawatir berlebihan terhadap seseorang, atau terlalu mencurigai, atau karena awalnya kamu memang sudah meragukan, sudah ragu untuk percaya dengan seseorang, seterusnya bakal begitu terus. Kalau dari awal kamu udah gak yakin sama dia, pasti dijalanin pun tetap aja gak yakin, percaya deh. Jadi ini tentang kepercayaan, tentang keyakinan kamu terhadap diri kamu sendiri, pilihan kamu tentang seseorang itu sudah benar apa enggak, atau kamu memang niat untuk menjalani dengan dia apa enggak.
Karena rasa trauma, kecewa, sakit hati kamu masih nempel. Itu yang harus dibenerin dulu. Jadi kalau kamu udah ditunjukin jalan, udah ditunjukin orang baru, sudah diperkenalkan dengan pasangan baru, apalagi yang harus kamu takutin? Apalagi yang harus kamu membuat kamu jadi kayak terhalang-halang oleh rasa-rasa kecewa di masa lalu? Gimana ke depannya? Oke, lihat nih, ada nih Seven of Pentacles, ada Seven of Swords, Six of Cups, ada Death, Four of Cups, ada The Tower. Nih The Tower lagi loh. Tuh, klarifikasinya sama. Ten of Swords, Knight of Wands, Three of Swords. Tuh, aduh nomor 2 ini kenapa ya? Sama-sama lagi, aduh. Tuh, The Hangman. Aku ngelihat kamu ini yang nomor 2, sebenarnya kalau misalnya kamu baru saja gagal dalam sebuah hubungan, atau kamu pernah banyak trauma, gak usah buru-buru untuk bersama orang lain ya. Buat nomor 2, pacaran terlalu gampang atau pacaran terlalu cepat mengganti pasangan, itu menurut aku juga nggak perlu secepat kilat kamu harus mengganti pasanganmu. Nggak perlu secepat kilat juga kamu harus pacaran dengan orang lain setelah kamu gagal misalnya. Karena apa? Itu impact dari diri kamu. Kalau kamu belum yakin, nggak usah dijalanin. Kalau kamu belum yakin sama pacar baru ya, mungkin kamu punya pacar baru, so ngapain kamu jalanin? Hanya karena mantan sudah punya pacar misalnya, hanya karena kamu gagal sama di orang di masa lalu, terus kamu harus cepat-cepat ganti orang, ganti pasangan, tapi hati kamu belum yakin, kamu masih merasa tersakiti, rasa sakitnya masih ada. Intinya nomor 2 ini sebuah healingnya belum selesai. Healing kamu itu belum selesai. Jadi kamu mau mengganti atau kamu mau mencari pengganti pun percuma. Kamu akan ragu-ragu. Dari awal sampai akhir bakal kamu ragukan dia, percaya deh. Dan antara kamu dan orang ini, siapapun orang ini, akan terus-terusan kamu ragukan. Pikiran kamu overthinking, kamu selalu curiga, kamu selalu merasa dia membohongi kamu, pasti tuh. Dan hubungan kalian tidak akan berubah secara cepat kalau dari awal memang kamu sudah ragu dengan apa yang dia lakukan, apapun yang dia tunjukkan, kamu gak akan pernah percaya dengan orang ini. Karena apa? Hati kamu masih bermasalah. Tuh, kamu belum mampu meninggalkan perasaan kecewa, trauma di masa lalu, hal-hal yang pernah gagal, kamu belum bisa meninggalkan itu. Jadi untuk berhubungan dengan orang, mau itu pacar baru, gebetan baru, kamu gak akan siap. Yang ada, kamu pasti bermasalah sama dia ini, karena kamu udah gak percaya dari awal. Jadi mau diterusin, dijalanin, tapi keraguan kamu tetap ada. Hubungan ini gak akan kemana-mana. Ada The Hangman, Two of Cups, dan The Hangman. Hubungan kalian bakal stuck, ya, gak kemana-mana. Karena yang bermasalah adalah hati kamu.
hati kamu masih bermasalah di hal-hal di masa lampau, masa lalu yang belum kamu selesaikan. Soal healing kamu belum kamu selesaikan, awakening kamu belum kamu selesaikan. Jadi mungkin saja kamu bertemu dengan pacar baru atau gebetan baru, tapi ketika kamu masih belum move on, kalau aku bilang move onnya udah, cuma rasa sakitnya masih ketinggalan. Jadi kedepannya kalau kamu menjalani sama siapapun, tetap aja kamu pasti meragukan siapapun orang yang bersama kamu saat ini. Jadi trust your path, percayai apa yang percayai jalanmu, percayai jalan yang kamu ambil. Itu tentang keyakinan kamu, bagaimana kamu meyakini diri kalau hati kamu masih bermasalah. Kalau kamu sebenarnya belum selesai dari sakit hati, masih belum selesai dari rasa dendam di masa lalu, kamu ketemu orang baru, kamu ketemu pacar baru pun tetap sama. Kamu gak akan kemana-mana dengan orang ini. Kamu bakal tetap rasa kayak gak bahagia, tetap ngerasa kayak dia gak peduli, tetap ngerasa dia gak tulus sama kamu. Karena apa? Dari awal hati kamu bermasalah. Jadi apapun yang dilakukan orang baru, atau apapun yang dilakukan sama pacar baru atau pacar kamu gak akan merasa yakin. Kamu merasa dia gak pernah mencintai. Karena apa? Hati kamu bermasalah. Kamu takut, kamu cemas, kamu merasa semua orang sama. Nah, itu yang harusnya dihilangkan. Jadi kedepannya bagaimana kamu dengan seseorang ini? Aku bilang hati kamu yang bermasalah. Jadi gak membuat hubungan kalian seperti ini terus, gak ngegantung terus. Di sini ada King of Swords, belajar dari masa lalu, belajar dari apa yang sudah terjadi. Tapi rasa sakitnya gak perlu dipendam. Dendam kamu lepaskan, karena hati kamu masih bermasalah. Rasa kesel di masa lalu itu masih ada. Untuk kedepannya kamu bakal sama dengan orang baru, dengan pacar baru, hubungan kamu bakal tetap sama, gak akan berkembang. Karena apa? Hati kamu yang bermasalah. Jadi kamu kedepannya seterusnya mau sama siapapun kamu gak akan pernah percaya dengan apapun, dengan siapapun. Karena kamu cari dulu hati kamu ini sempat gak percaya lagi karena siapa dulu. Jadi clearkan dulu masalah hati kamu dengan seseorang yang membuat kamu sudah tidak percaya lagi dengan siapapun, sudah tidak percaya lagi dengan orang manapun, walaupun kamu sudah punya pengganti misalnya. Jadi percaya juga, percayai jalan yang sudah kamu pilih. Kalau kamu sudah punya pacar baru, sudah punya suami, sudah punya istri, ya sekarang yang lama ya udah, supaya ada perkembangan. Oke? Segitu aja nomor 2. Ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga, play. Di sini tulisannya have fun, celebrate, don't be so serious. Nah, play. Aku ngerasa yang lagi milih nomor 3 ini sebenarnya ini ya perjalanan hubungan ya. Mungkin banyak yang nanya apa bisa nikah sama dia, bisa bertahan. Terus juga ada yang misalnya ini soal gebetan, apakah dia cuman main-main, apakah dia nggak bisa serius, apa dia bisa serius. Itu semua tentang pertanyaan sih. Oke, kita lihat ya ke depannya gimana sama si play ini tadi. Oke.
Ada kan nih misalnya gebetan ya. Biasanya gebetan, apakah dia bisa diajak serius kak? Atau dia hanya main-main? Atau misalnya yang berpacaran apa bisa nikah, bisa married kah? Terus oke, di sini ada Nine of Cups sama Two of Wands. Nah, ini tentang memulai ya. Kalau misalnya kamu sudah lama sama orang ini, gimana supaya hubungan ini bisa naik level? Seperti aku bilang, yang berpacaran bisa nggak married? Di sini ada The Chariot, bisa, asal keduanya sama-sama punya niat seperti itu. Tapi di sini terkadang ada pasangan yang pasangannya belum siap, kamu udah terlalu siap. Ada pasangannya masih banyak prioritas, kamu prioritasnya untuk merit saja, tapi prioritasnya mungkin ada ke keluarga, ke kerjaannya, ke keuangannya misalnya. Jadi banyak yang dia prioritasin, nggak cuma untuk merit saja. Karena itu mungkin hubungan kamu dan dia jadi terhalang untuk merit, misalnya kayak gitu ya. Ini sebenarnya soal kesabaran. Ya, ada the strength di sini. Kesabaran untuk menjalani hubungan. Nah, kalau aku bilang, kamu nggak usah terlalu menekan pasangan ya. Kasihan pasangannya, karena aku ngelihat gini. Mungkin masalah kamu sama pasangan ini ya, tentang sebuah visi dan misi yang sejalan. Seperti aku bilang, misalnya kamu yang sudah lama pacaran dengan seseorang, prioritasnya mungkin banyak, bukan cuman kamu. Jadi dia ngeduluanin apa yang menurut dia harusnya dia duluankan. Misalnya, dia memprioritaskan keluarganya dulu, atau dia memprioritaskan kerjaannya dulu sampai baik, sampai bagus, atau dia memprioritaskan tabungannya dulu, baru dia berencana untuk mau apa selanjutnya, kan terserah dia. Sementara kamu prioritasnya hanya menikah saja. Kamu nggak punya prioritas apa-apa karena mungkin kerjaan kamu sudah enak atau keuangan kamu baik, jadi kamu prioritasnya merit, nggak ada yang lain. Atau mungkin kamu sudah punya umur yang cukup untuk merit, jadi prioritas kamu saat ini ya udah merit aja, nggak ada yang lain-lain. Tapi belum tentu dia prioritasnya hanya merit, kan gitu. Jadi di sini play ya, ibaratkan sebuah game. Game itu kan ada yang menang, ada yang kalah, ada yang berhasil, ada yang tidak, ada sampai di finish, ada yang enggak gitu kan. Jadi intinya adalah masalah kamu ke depannya dengan seseorang ini itu tentang visi dan misi yang sejalan atau tidak. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian belum sejalan visi dan misinya, coba jangan menekan dia terlalu banyak. Kamu juga harus bisa mengerti. Ya, mengerti perasaan dari masing-masing supaya masalah ini terselesaikan. Coba di sini ada Four of Swords. Coba tenangin diri, jangan terlalu menekan pasangan karena terlalu takut ke depannya kalian gak bisa, atau kamu terlalu takut kalian gak bisa bersama lagi. Nah, di sini ada The Chariot. Coba sama-sama gitu, jalannya harus sama, nggak bisa berbeda jalan untuk ke satu hal. Seperti aku bilang, di sini ada Ten of Pentacles. Kalau mau married ya dua-duanya harus sama-sama punya visi dan misi yang sejalan. Kalau misi kamu ke married, dianya belum, dia masih banyak prioritas yang lain, dia bakalan keliling dulu nih. Dia kelilingin dulu
visi dan misi dia. Yang pertama misalnya keluarga, kerjaan, keuangan, dia keliling dulu, dan itu membuat waktu yang lama. Pasti kamu merasa nunggu lama banget. Karena apa? Ya itu tadi, belum sejalan. Sebenarnya itu tadi masalahnya. Play, jadi have fun, celebrate, don't be so serious. Jadi bisa kamu nggak bisa seriusin dia, nggak usah terlalu serius. Bisa juga kamu hanya bermain-main sama dia, bisa juga kamu bisa menikah. Intinya apa? Ini sebuah game. Seperti aku bilang, game itu kan ada yang sampai finish, ada yang tidak, ada yang bisa menang, ada yang kalah. So artinya masih dijalanin. Jadi kedepannya, kalau ada yang nanya gimana kedepannya kak dengan dia, atau hubungan aku gimana ya kedepannya, masih harus dijalanin. Tapi dengan satu syarat, jangan terlalu menekan pasangan kamu atau menekan dia untuk apa ya, kayak cepat-cepat atau buru-buru. Karena aku ngelihat jalan kalian masih berbeda. Misalnya gini, kamu udah di sini, dia masih di sini. Nah, jadi susah juga untuk mengimbangin. Kalau kamu masih mau bertahan sama dia, tunggu. Intinya begitu, kalau mau sama dia tunggu. Tapi kalau kamu mau setara, jalannya setara begini, cari orang lain yang setara juga. Karena aku ngelihat kamu dan dia itu berbeda. Jalannya masih, visi dan misinya, tujuannya masih berbeda. Jadi artinya masih dijalanin. Masih dijalanin. Dan kalau lagi dijalanin seperti ini, jangan banyak penekanan terhadap pasangan. Itu aja sih. Sebenarnya masalahnya itu. Jangan terlalu banyak menekan dia, karena dia masih banyak yang masih keliling. Masih pengen ini, pengen itu, pengen begini gitu ya. Sementara kamu pengennya udah satu, menikah, married misalnya. Tapi dia masih ada hal-hal yang harus dia kelilingin dulu. Masih ini, harus yang pertama begini, yang kedua begitu. Jadi masih banyak yang harus dia kelilingin dulu untuk sampai seperti yang kamu mau. Kalau kamu mau sama dia, tunggu. Tapi kalau nggak, cari yang sama seperti kamu mau. Simple sih sebenarnya ya. Jadi itu semuanya tentang game. Bisa sampai finish, bisa enggak. Kalau kamu sama dia. Tapi kalau kamu mencari orang lain yang sama, mungkin aja bisa satu jalan. Tapi kalau kamu tetap kekeh sama dia, ya udah tunggu. Kalau misalnya mau married, tunggu. Gitu. Kalau misalnya mau serius, tunggu. Aku masih mau kuliah, masih mau main-main, misalnya kayak gitu. Jadi jalannya kamu dan dia itu, dia di sini, nih dia di sini nih, kamu udah di sini. Kalau kamu mau sama dia, kamu yang nunggu dia untuk jalan pelan-pelan. Tapi kalau kamu mau dia setara seperti ini, mungkin kamu harus cari orang lain. Intinya begitu. Contoh, aku kasih contoh seperti itu ya. Oke? Jadi kedepannya masih harus dijalanin dan jangan banyak penekanan terhadap seseorang ini. Oke? Segitu aja, udah 3 file kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.